Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Ya, pada video kali ini kita bahas seputar ya galbay di aplikasi pinjol aku laku. Dan di sini gua akan berikan informasi mengenai DC dari aku laku dan bagaimana cara nagihnya dan bagaimana cara kalian untuk menghadapi DC aku laku yang via WA. Dan gue sudah mempraktekkan beberapa contoh yang sudah gue praktekkan kemarin-kemarin, yaitu alhamdulillah itu ternyata terbukti ampuh banget bro. Jadi bagi kawan-kawan yang saat ini ya kena ditagih sama DC aku laku, kalian gak usah takut dan gak usah bingung cara menghadapinya seperti apa. Dan gua sendiri galbay di aku laku sudah lama, dan kemarin-kemarin gua dicat lagi sama DC nya, tapi gua lawan melalui chat WA. Oleh karena itu nanti akan gua bahas ya, gua akan bahas dan gua akan jelaskan dan gua akan bagikan tip dan solusinya bagaimana cara menghadapi DC aku laku via WA yang sangat bandel dan sangat nakal sekali. Oke, sebelum gue masuki videonya, buat temen-temen yang saat ini menonton, yuk bantu support channelnya dengan cara klik tombol subscribe, dan yang kedua kalian klik tombol like-nya, dan kalian bagikan sebarkan konten ini, channel ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian yang saat ini bingung ataupun bingung cara mengatasi ya teroran ataupun penagihan dari DC aku laku ataupun pinjaman online. Biar teman-teman kamu biar teman-teman kamu tuh di luar sana segera ya mengerti dan paham, biar dia nggak bingung bro. Ya, kalau kalian sudah mengklik tombol subscribe dan like-nya ya, gua akan menjelaskan. Nanti gua menjelaskan dulu ya kronologisnya seperti apa. Nanti akan gua tampilkan layar monitor via chat dari DC aku laku. Ya sebelumnya sebelumnya tuh ya gue jelasin dulu sini ya. Gue sebelumnya itu memang galbay ya, galbay di aku laku. Itu awalnya dulu gue pinjam itu 800.000 bro, 800.000. Terus gue ya terlambatnya itu sudah lama banget, ini udah hampir 1,5 tahun bro. Ini gue udah setahun setengah jalan. Selama setahun setengah tuh gue nggak didatengin DC lapangan dari aku laku ya, karena sudah lewat dari 90 hari bro. Kalau sudah lewat dari 90 hari DC nya nggak akan datang bro. Ya alhamdulillah gue juga kedatengin, tapi mereka ya berisik banget via WA. Belakang-belakangan ini mereka tuh ribet banget via WA. Banyak sekali chat dia yang gue diamkan begitu saja, tapi kemarin-kemarin gue coba membalasnya dan gue coba balas, dan itu gue coba praktekkan hal yang baru. Kenapa gue balas ya, karena nantinya akan jadikan pelajaran bagi kalian semua ya, agar kalian tuh mengerti dan paham cara membalas DC ataupun cara ya membalas chat DC itu seperti apa ya. Jadi bagi kawan-kawan ya yang saat ini, jangan salah langkah ya, jangan salah bicara ketika kalian berhadapan dengan DC pinjaman online ya. Di sini nanti akan gue tampilkan ya, dan sekalian nanti akan gue jelaskan. Gue akan tampilkan ke layar WhatsApp gua ya bro. WhatsApp gua itu gua udah siapkan, nanti kan gua tampilkan. Sebenarnya banyak banget yang akan gua bahas ini bersangkutan dengan DC aku laku dan Kredivo. Kemarin kan Kredivo sempat viral itu kan, dan itu gua mau tampilkan semuanya, tapi kayaknya bakalan lama gitu durasi. Tapi saat ini gua akan berikan tips dan solusinya aja ya, untuk apa ya, nggak melawan sih sebenarnya, menghadapi DC pinjol dari aku laku via WA ya. Dan kawan-kawan ya, di sini gue galbay di aku laku itu sudah 1,5 tahun dan berdomisili di Jakarta Barat ya. Ingat, di Jakarta Barat. Alhamdulillah gue nggak didatengin bro, gue nggak didatengin DC lapangannya ya. Apapun kalau gue didatengin pasti akan gue informasikan. Kalau nggak didatengin gue bakalan informasikan juga ya. Kenapa nggak didatengin ya, kenapa gue nggak didatengin sama DC nya, nanti kan gue kasih tahu ya. Oke, kita akan masuk ke layar monitor. Ya, sekarang kita sudah masuk ke layar monitor WA gue ya. Ini gue ada WA-nya, gue udah siapkan di sini ya. Dan sebelum itu ceritanya gini ya bro, kan dengarkan dulu ceritanya. Jadi sebelumnya tuh DC-nya ini ya menghubungi gue via telepon WA. Nah setelah dia menghubungi telepon WA gue tuh, dia nggak bisa menghubungi karena gue privasiin ya. Gue privasiin pada panggilan telepon. Jadi settingan pada panggilan telepon WA gue itu hanya untuk kontak, tetapi dia berusaha untuk menghubungi gue ya kan. Dan akhirnya gue tanya ini siapa gitu kan.
Setelah gue tanya, ini kan gue di atas udah ketawa nih dia, ini dengan siapa ya, gue tanya seperti itu. Lalu si orang tersebut biasanya dia bilang sore pak. Ya gue balas juga sore dong. Nah setelah itu ya dia balas lagi di bawahnya, dia bilang itu, dia mengatakan saya hanya dari apa sih nih, saya hanya pak dari, aduh gue bingung di sini tulisannya, saya pak hanya dari, ya bingung gue ya, saya hanya nih di bawah ini loh bro, di bawah ini nih bingung. Saya hanya pak dari penagihan aku laku. Bapak tagihan aku lakunya sudah masuk ke keterlambatan bulan ini, bisa tanggal berapa dibayarkan pak, gitu kata dia kan. Lalu lanjut lagi balasnya itu, waduh, saya belum bisa bayar soalnya saya sudah di PHK. Jadi di sini kalian harus bisa memahami ya apa yang gua balas ya. Jadi kalian bisa memahami cara-cara gua membalas DC ya, DC pinjaman online dari pinjol legal ataupun aku laku, dan di sini DC-nya aku laku. Jadi kalian bisa perhatikan ya cara gua membalas itu seperti apa. Dan setelah gua balas seperti ini ya, mereka desanya tuh nggak bisa ngomong bro ya. Gue balas kayak gini, desanya tuh nggak bisa ngomong. Kenapa dia nggak bisa ngomong? Oke, nanti kalian bisa lihat lagi. Dan dia sebenarnya kena kejebak dalam apa yang ada di dalam chat ini. Ya, lanjut lagi ya bro. Di sini dia bisa, dari sini dia mengatakannya lagi. Dia mengatakan tapi bulan Oktober November ada pembayaran. Karena di sini gue balasnya itu, waduh saya belum bisa ya, belum bisa bayar soalnya saya sudah tidak bekerja, gitu dong ya kan. Terus lanjut lagi, tapi desanya itu balasnya seperti ini, tapi bulan Oktober November ada pembayaran nggak pak. Kan dia dijawab di atas itu kan, gue dibilang belum ada uang kan intinya gitu. Terus kata dia lagi desanya tuh ngomong gini, pak tolong direspon ya pak, halo gitu. Karena di sini pas waktu di sini gue lagi sibuk dan akhirnya gue nggak membalas chat dia kan. Terus dia bilang kayak gini, halo gitu kan, kalau emang nggak mau bayar biarkan diambil langsung sama pihak lapangan, kata si desanya ini. Ya lanjut lagi ya bro, kita coba slide ke bawah. Coba bentar nih bro, coba kita slide ke bawah, balasannya apa lagi. Nah terus di sini gue balasan lagi ya, ya nggak apa-apa pak. Saya sudah sering didatangin di lapangan. Lagi pula toh saya sudah lebih dari 90 hari. Nah di sini tuh gue sini menjawab ya. Di sini gue menggunakan kata-kata 90 hari. Ya di sini gue balasnya, ya nggak apa-apa. Saya sudah sering didatangin di lapangan. Di sini kan bisa pahami. Gue menggunakan bahasa ini. Ya, ya. Gue menggunakan bahasa ini. Kenapa gue menggunakan bahasa ini? Karena tujuan gue adalah agar desanya tahu bahwa gue sudah sering banget didatengin DC lapangan, sudah berpengalaman intinya. Sudah berpengalaman datengin DC lapangan, dan mungkin orang-orang yang belum pernah datengin mungkin akan takut ya. Tapi gue mengatakan seperti ini biar tuh DC-nya tahu, mempunyai gambaran bahwa nasabahnya ini memang sudah sering banget datengin DC lapangan dan sudah memiliki pengalaman didatengin DC lapangan. Ya, seperti itu. Terus di sini gue balas lagi ya. Lagian toh saya sudah lebih dari 90 hari. Nah, di sini kalian bisa pahami kenapa gue menggunakan kata ini. Lagi pula toh saya sudah lebih dari 90 hari. Di sini di sini gue menggambarkan bahwasanya gue mengerti dalam aturan dari pinjaman online ya. Yang terutama dalam penagihan. Di sini kita mencerminkan bahwa kita tuh memang ngerti lah. Kita memang ngerti ya, kita memang ngerti dalam penagihan dari DC pinjaman online. Di sini gue menggunakan kata-kata 90 hari. Kalian perhatikan di sini. Ya, karena kalau sudah 90 hari DC itu memang nggak boleh nagih bro ya. Kalau dia memang tahu aturan. Kalau dia nggak tahu aturan ya mungkin lebih dari 90 hari datang gitu. Nah terus lagi dari sini dia nggak respon apa ya, dia sini nggak respon apa yang apa yang gue balas di atas ini. Dia hanya ngerespon sini. Nah dia sini ngeresponnya, jadi nggak mau bayar pak. Tuh dia langsung mengambil kesimpulan begini aja bro ya. Dia langsung ngambil kesimpulan begini itu, jadi nggak mau bayar gitu, jadi nggak mau bayar ya. Dia langsung ngomong kayak gitu ya, padahal gue nggak mengatakan gue nggak mau bayar gitu, tapi gue sudah menjelaskan di atas ya. Pertama ini alasannya nih, alasan di sini gue udah kasih tahu ya kapan dia. Ya di sini gue udah kasih alasan, dan kedua di sini gue udah kasih juga, gue juga udah kasih tahu ke dia, gue udah berikan notifikasi ke dia mengenai
penagihan 90 hari ya. Tapi di sini dia langsung menuduh seperti ini ya. Jadi nggak mau bayar gitu kan. Walaupun dia menggunakan tanda tanya. Lanjut lagi ya bro. Di sini kalian pahami ya. Di sini kalian pahami apa yang gue tayangkan agar kalian tuh mengerti dalam membalas chat DC. Ya, nanti kan gue jelaskan juga setelah dari sini. Di sini tuh chatnya dikit bro, nggak banyak. Lalu lanjut lagi, gue di sini membalasnya lagi, ya kan. Artian dari nggak mau seperti apa pak? Gue balas kayak begini dong. Artian dari nggak mau itu apa? Tuh kan? Gue minta ngertiin arti nggak mau itu seperti apa, dan dia nggak bisa jawab bro. Ya, terus jawabnya seperti ini. Kalau udah lebih 90 hari apa hubungannya? Kalau udah lebih dari 90 hari apa hubungannya pak? Itu kata DC-nya bro. Loh kan jelas-jelas DC itu tidak boleh menagih setelah nasabah telat bayar lebih dari 90 hari. Sedangkan gue udah satu setengah lu bro. Ya, gue udah 1,5 tapi masih tagih-tagih juga sama dia ya. Intinya kan kalau gue sudah lebih dari 90 hari ya, memang aturan DC itu nggak boleh nagih bro ya. Lebih dari 90 hari. Tapi secara perinci kita nggak tahu, nggak bolehnya kan kenapa gitu, dan sanksi yang diberikan kepada DC itu apa ketika DC itu menagih dari 90 hari, kita nggak tahu ya, karena memang aturannya nggak terperinci bro. Nah di sini coba lanjut lagi ya ke chat ini. Dibilang kalau sudah lebih dari 90 hari apa hubungannya? Ya kan di sini jelas nggak nyambung banget ya DC ya, nggak nyambung bro. Kalau lu udah lebih dari 90 hari apa hubungannya? Ya kan di sini jelas. Lagi pula saya udah lebih dari 90 hari, artinya kan DC itu nggak akan boleh menagih setelah 90 hari bro, nggak akan boleh menagih ya. Tapi bagi teman-teman kalau mengenai 90 hari, jika anda ada yang tahu ya, ada yang tahu tentang 90 hari itu diperbolehkan lagi, itu kalian coba share dan ketik di kolom komentar. Ya kalau kalian ada yang tahu ya. Biasanya kalau konten-konten kayak gini itu biasanya DC banyak bro yang nonton bro. Jadi kalau misalkan ada DC yang nyamar-nyamar di channel gua yang menonton lalu mau berkomentar, silakan DC ini berkomentar dah tentang 90 hari. DC boleh gak tuh DC nagih nasabah yang galbay dipinjol itu lebih dari 90 hari. Ya, yang lebih dari 90 hari ya. Sedangkan gua udah 1,5 tahun. Ya. Terus lanjut lagi ya bro. Lanjut di sini, bentar gua kebawain dulu biar kelihatan. Bentar ya bro, agak susah bro, gua pakai remote. Oke. Nah di sini ya, di sini gua jawab yang pesan dia 90 hari itu. Gue jawab seperti ini aja bro. Saya tanya bapak tahu kan dengan aturan 90 hari? Ya seharusnya kenapa gue menanyakan seperti ini? Kenapa gue chat menggunakan bahasa seperti ini, menanyakan seperti ini. Nih ya yang paling atas nih ya, yang 90 hari nih, yang 90 hari ini bro, yang 90 hari. Kalau misalnya lihat di sini gue chatnya itu adalah saya tanya bapak tahu kan dengan aturan 90 hari. Tuh. Kalau dia tahu, dia berarti DC bro ya. Rata-rata DC itu sudah megang namanya aturan bro, karena dia pekerja sebagai DC, dia tahu sebagai aturan dari DC tersebut ya, aturan dan larangan dia tuh tahu ya. Kalau misalkan dia nggak tahu, berarti dia bukan pekerja dari tim penagih utang dari Aku Laku ya. Di sini gue balas lagi, apa perlu ini saya angkat berita ya saya gitu. Di sini gue coba memberikan notifikasi ke dia gitu. Jangan sampai kalian si DC-nya nih, nasabah sudah baik-baik menjawab pertanyaan dia, sudah bersopan dan sudah memberikan konfirmasi. Lalu kemudian DC-nya seperti tidak mau tahu dengan alasan kita ya, telat bayar ataupun gagal bayar. Dan juga DC-nya ini selalu menekan kita. Dan di sini gue coba kecamkan kepada DC-nya itu, apa perlu ini saya angkat berita ya kebetulan gue memiliki halaman website ya. Halaman website gue itu ya berita. Jadi gue coba kecamkan ke DC-nya yaitu dengan cara menggunakan kata-kata ini. Apa perlu ini saya angkat di berita saya ya. Lalu lanjut lagi, gue menjawabnya itu ya, dari awal saya bicara baik-baik. Nah, di sini juga kejebak, bro. Di sini kita stop dulu ya nyampe sini. Di sini ya, gue sudah kecamkan ini ya, dari awal saya bicara baik-baik ya. Nah intinya bro,
Tadi kalian sudah perhatikan di awal itu, ya. Chat gue di situ sopan, baik-baik ya, menggunakan bahasa-bahasa yang beretika dan sopan santun. Kita harus membalas itu dengan cara sopan ya. Jangan kasar, jangan itu ya, kita sopan bahasnya ya. Ketika kita sudah bahas sopan, lalu kemudian biasanya ada yang melanggar, baru kalian langsung mau aja di situ ya bro, dan kalian screenshot bukti chatan itu. Dan sekarang ini gue sudah rekam layar ya, jadi buat bukti agar pihak dari aku laku ataupun dari OJK atau AFI bisa memperketat kembali gitu, memperketat dari tim penagih dari pinjaman online legal ya, agar tuh OJK, AFI ataupun dari aku laku itu bisa melihat betapa buruknya ya tim penagih utang dari pinjaman online legal yang katanya diawasi oleh OJK, yang katanya. Lanjut lagi bro, di sini DC-nya itu yang menjawab, saya tanya ada pembayaran di bulan Oktober atau enggak, tapi bapak nggak jawab. Kan dibilang kalau gini loh, DC-nya nih ya, DC-nya kadang-kadang nggak nyambung. Dia bilang tuh minta gini, saya tanya ada pembayaran di bulan Oktober atau November enggak. Kalau misalkan gue di bulan November atau di bulan Oktober gue ada pembayaran, nggak mungkin DC-nya akan nagih lagi bro. Kalau misalkan DC nagih berarti gue memang gak ada pembayaran. Udah tau gitu, simpel ya. Kenapa dia harus muter-muter berbahasanya ya? Jadi gua jadi pertanyaan ini yang disampaikan ke gua, dia saya mempertanyakan ini kepada nasabah, ini pertanyaan yang gak pantas untuk dijawab ya. Pertanyaan yang gak pantas dijawab ya. Kalau misalkan gue udah bayar, pastinya gua aman ya, aman ditagih sama desanya. Terus lanjut lagi ya bro, lanjut lagi kita ke bawah. Tadi ada nelpon ya, tadi ada yang nelpon. Terus lanjut lagi bro, dan di bawahnya ini kan gue berkata seperti ini, apakah bapak bisa membaca dengan bahasa Indonesia? Di sini gue bahasanya sopan loh ya, bahasanya sopan. Gue berhadapan DC, aku lakuin bahasa sopan, gak brutal ya, nggak kasar. Tapi desanya nih ya seolah-olah kayak orang mau ngajakin ribut aja gitu. Di sini gue bilang, apakah bapak bisa membaca dengan bahasa Indonesia? Di sini kan gue tag kan, di sini kan gue udah jelasin, waduh saya belum bisa bayar ya garis bawah dong, nggak bisa bayar. Di sini gue sudah berikan alasan, yaitu tidak kerja ya. Di bawah ini ada tuh ya kan, di garis bawah udah jelas banget bro ya, berarti orang sudah tahu dong ya kan. Jadi nggak usah muter-muter, nggak usah belit-belit ya. Terus lanjut lagi desanya tuh ya kan siapa tahu ya kan siapa tahu bapak ada pembayaran di bulan itu. Nggak salah juga saya nanya gini aja nih ya, kok nanya sih? Dia kan yang megang data kita, kenapa harus nanya ya kan? Kenapa harus ditanyakan? Hal itu kenapa nggak penting banget untuk ditanyakan ya? Kalau memang tuh nggak ada pembayaran kan mereka sudah punya data kita dari bulan berapa ke bulan berapa kita nggak bayar, mereka biasanya punya. Kenapa harus nanya gitu kan? Apakah mereka nggak megang data kita ya kan? Apakah ini benar-benar dari DC, dari aku laku atau tidak gitu kan? Jadi nggak usah terlalu banyak yang pernah gue bilang, jangan terlalu banyak bicara. Kita ambil poin penting-penting aja untuk ya membalas chat dari DC. Nah terus lanjut lagi ya bro. Lanjut lagi. Di sini memang durasinya agak lama, tapi kalian bisa ambil pelajarannya agar kalian tuh nggak salah langkah gitu ya, nggak salah asal ngomong gitu kan. Nah terus lanjut lagi. Di sini kita ngomongnya sama DC tuh baik-baik saja ya, maksudnya sopan-sopan gitu bahasanya. Nah terus lanjut lagi di sini desanya tuh bilang kayak gini nih ya, siapa tahu bapak ada pembayaran di bulan itu. Ini mah gak jelas. Nah terus lanjut desanya ini gini aja pak, kapan akan dibayarkan untuk bulan ini dan tanggal berapa. Dan ini yang pernah gue bilang sama kalian semua, ketika kalian dapat janjian dari DC itu, kalian jangan mengiyakan. Walaupun kalian gak membuat janji ya, kalian jangan mengiyakan juga. Tapi di sini DC yang membuat janji itu kalian jangan pernah ya mau. Dan di sini ya DC-nya membuat janji. Dan di sini jebakan Batman kalau kita nggak ngerti nih. Nah kapan akan dibayarkan untuk bulan ini ya? Ini hati-hati bagi kalian, ini jebakan
Jebakan karena si DC-nya ini ya membuat janji. Kalau kita mengiyakan atau kita menentukan tanggal, maka nanti kedepannya DC-nya akan terus mengejar kita. Ya itu ya bro. Terus lanjut lagi bro, di sini ya biasanya bilang biar nggak berbelit-belit lah. Siapa yang berbelit, orang tadi udah tutup poin kok di atas. Terus lanjut lagi ya, supaya saya tahu bikin laporan seperti apa. Loh, soal urusan laporan pekerjaan itu urusan dia, bukan urusan kita. Emang gua kerja sama aku laku, dia yang kerja sama aku laku kok ya. Seperti itu ya bro, itu urusan dia. Urusan laporan kerja dia seperti apa, urusan dia lah. Ngapain ya, nanti kalau gue buat laporan bantu dia, yang ada dia yang dapat bonus dong, yang dapat insentif. Ngapain ya kan, bikin enak DC. Biarkan saja dia yang kerja sendiri kan gitu. Dan sini ya, gue kebetulan mempunyai akun TikTok, dan semua yang berbau pinjaman online itu gue akan up di akun TikTok gue atau di sinak video gue. Dan kebetulan itu video-video gue yang tentang berbau pinjol itu view-nya tuh ya, jumlah penonton itu tinggi banget bro, 4,45 ribu gitu ya. Jadi gue coba bilang kayak gini ke dia, ke DC-nya. Gue screenshot ya video TikTok gue, dan jumlah penonton itu 44,5. Gue bilang seperti ini sama DC-nya, nanti saya buatkan seperti ini ya, gue viralin gitu kan maksudnya. Dari awal saya sudah bicara baik-baik kepada Anda. Nah, di sini kita sudah mulai tegas tapi bahasanya sopan bro. Jadi gitu bro, orang kalau bahasanya sopan, tegas itu kan disegeni. Intinya seperti itu bro, kita mencerminkan seperti itu. Dan sini kita berusaha untuk menahan emosi. Jadi buat kawan-kawan, itu kita berusaha untuk menahan emosi ya. Dan kalian harus wajib banget itu ya, harus bicara dengan baik-baik. Di sini kalian bisa mencontohkan ya. Terus lanjut lagi ya bro. Iya, saya juga baik-baik toh. Jadi mau atau tidak dibayarkan pak. Terus lanjut lagi. Gue balas segini, apakah Bapak bisa membaca bahasa Indonesia yang baik dan benar? Setelah gue balas ini, DC-nya itu tidak bisa ngomong lagi, tidak membalas chat gue. Dan di sini kalian bisa lihat, ya di sini nggak ada. Di sini semua itu tagihan itu. Di sini chatnya tuh. Dari aku laku dan juga ada Kredipo banyak. Dan ini ya kemarin gue sempat membahas yang ini bro, yang parah ini yang parah banget chatnya ini. Dan ini dari aku laku bro. Ini dari aku yang paling bawah ini, itu parah banget bro chatnya. Cuman gue nggak akan tampilkan, agak-agak ngeri ya. Takutnya YouTube ini agak gimana gitu kan. Jadi ya seperti itu bro. Tuh. Ini dari aku laku sama Kredipo banyak, itu gue udah simpan. Itu nanti niatnya tuh gue buat konten kan. Itu yang di awal gue bilang, gue nggak didatengin sama aku laku ya seperti itu. Ini yang gara-gara DC aku laku tuh nggak datang ya, gara-gara ini bro, yang tadi gue bilang ya, yang tadi gue bilang itu yang yang ini gara-gara dia ini bro. Dia ini parah bro, dia tuh udah mengancam ya, pokoknya negatif semua lah, dan itu gue bener-bener pengen buat ketemu sama dia gitu kan, tapi biasanya nggak akan datang sampai sekarang. Itu dari aku laku. Dan dari Kredipo juga ada gue ya gitu. Jadi kalau misalkan gue ngomong kayak gini, yaitu sesuai dengan pengalaman gue ya, sesuai dengan pengalaman gue dan sesuai dengan hasil riset gue. Setelah gue dapatkan risetnya, gue akan publikasi kepada teman-teman, gunanya agar teman-teman tuh bisa belajar dan bisa paham ketika kalian telat bayar ataupun gagal bayar, ataupun kalian bisa menerapkan ini ketika kalian gagal bayar di pinjaman online legal. Jadi buat kawan-kawan itu harus hati-hati dalam melangkah atau dalam chat via WA ya kepada DC dari pinjaman online. Kenapa? Biar DC itu nggak banyak ngomong ya, nggak banyak muter-muter ya. Di sini gitu aja bro, kita ambil itu poinnya aja. Yang penting kalian di awal tuh harus sopan-sopan juga ya, harus sopan. Jangan sampai nggak sopan, kecuali aja sudah nggak sopan baru kalian perlakuan yang nggak sopan juga. Jadi buat teman-teman yang seperti itu aja yang gue bisa sampaikan ya, bahwasanya kita tuh ada caranya untuk menghadapi ataupun melayani DC dari pinjaman online dalam via chat. Tapi bagi kawan-kawan yang nggak ngerti, yang nggak paham, itu ya harus blokir saja bro ya. Lebih baik kalian blokir saja nomor-nomor WA yang naginya kayak gini ya, yang nggak penting-penting kayak gini. Itu ya kalian bisa lakukan blokir saja bro ya, jangan diladeni ya. Saran gue seperti itu ya, harus diblokir aja. Tapi bagi teman-teman yang mau balas ya silakan balas kayak gini. Kalau di sini yang kayak gini ya, itu sama saja kalian untuk mengasah mental kalian, mengasah ya menghadapi situasi masalah yang kalian hadapi, untuk mengasah aja. Kalau gue kan di sini ya karena gue terbiasa dengan hal-hal seperti ini ya, gue untuk mengasah aja gitu,
untuk tahu lebih jauh ini bagaimana ya, gunanya buat kalian mempelajari apa yang kalian alami masalah dalam dunia pinjaman online. Jadi mungkin itu saja bro yang gue bisa sampaikan ya untuk kalian yang saat ini bingung cara menghadapinya gitu. Dan buat teman-teman yang saat ini bingung ya dalam masalah utang pinjaman online, silakan kalian bisa saja follow di akun TikTok gua ataupun di snack video gua, ataupun bisa saja kalian bergabung di join di grup Telegram gua ya. Dan untuk teman-teman yang mau belajar ataupun yang tahu info tentang pinjaman online, silakan kalian ya ketikkan di Google yaitu Tools Pinjol. Di sana gua buatkan website untuk kalian untuk belajar ya di Tools Pinjol. Jadi bagi kawan-kawan yang mempunyai kuota ataupun ada wifi, silakan nonton videonya. Tapi kalau kalian tidak punya wifi ya atau paket kota yang terbatas, untuk belajar gampang. Di sana gua sudah buatkan websitenya ya. Jadi kalian bisa baca-baca saja di sana, dan informasi tentang pinjaman online itu banyak banget gua up. Karena gua di sana update setiap hari. Jadi buat teman-teman yang saat ini gabung di grup memiliki pertanyaan, silakan tanyakan secara menyeluruh. Jadi ketika gua buka itu gua nggak menanyakan balik, jadi langsung gua jawab melalui video. Jikalau itu jawabannya panjang kayak lebar kayak tinggi, tapi kalau jawabannya simpel, gue akan jawab melalui chat. Oke, itu saja yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.